Hai, saya dari kelompok 9 yang bernama Renawati Sipayung dan juga Reti Suryanti Simatupang dan Arianto Rifai P. Siregar yang membahas tentang penjualan angsuran dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia. Dan di sini kami membahas tentang penjualan angsuran, dan yang dimaksud dengan penjualan angsuran adalah penjualan yang dilakukan dengan perjanjian di mana pembayaran dilaksanakan secara bertahap. Yang kedua, pada saat barang-barang diserahkan kepada pembeli, penjual menerima pembayaran pertama sebagian dari harga penjualan. Sisanya dibayar dalam beberapa angsuran. Ini disebut dengan penjualan pengkreditan. Di dalam pengkreditan ada perjanjian di mana pembayaran dilaksanakan secara bertahap, yaitu ada dibuat per bulannya, per tanggalnya juga, dengan besar angsurannya. Dan faktor-faktor yang harus diperhatikan penjual adalah besarnya pembayaran pertama atau down payment. Besarnya pembayaran pertama itu seperti DP atau uang muka dan lain sebagainya. Dan yang kedua, jangka waktu pembayaran. Jangka waktu pembayaran ada dua macam, yaitu jangka waktu pembayaran jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek itu seperti 1 tahun, itu pembayarannya jangka pendek, dan yang 2 tahun ke atas atau 5 tahun ke atas seperti 5 tahun ke bawah juga, itu pembayaran jangka panjang seperti pengkreditan rumah, mobil, dan lain sebagainya. Dan besarnya pembayaran angsuran. Besarnya pembayaran angsuran ini seperti uang DP yang kita bayarkan pertama, dan itu mempengaruhi pembayaran per bulannya berikutnya. Besar DP-mu akan semakin kecil pembayaranmu setiap bulan. Kecil DP-mu dan pembayaran perkreditannya bisa kemungkinan besar. Itu tergantung uang DP kita pada saat pembayaran. Pengakuan laba kotor dalam penjualan angsuran adalah 1. Laba kotor diakui saat penjualan dilakukan. Seperti transaksi penjualan angsuran dilakukan seperti transaksi penjualan kredit. Laba kotor yang terjadi diakui pada saat penyerahan barang dengan ditandai oleh timbulnya piutang. Jadi kalau kita melakukan penjualan secara kredit, itu akan menimbulkan piutang. Seperti tagihan, itu maksudnya piutang kepada orang. Kita menagih piutang tersebut, dan itu akan dapat keuntungan atau pendapatan menjadi kas. Dan laba kotor diakui secara proporsional dengan jumlah penerimaan angsuran. Laba kotor yang terjadi diakui sesuai dengan jumlah uang kas dari penjualan angsuran yang direalisasikan dalam periode yang bersangkutan. Dan berikutnya adalah prosedur hubungan tingkat keuntungan penerimaan angsuran. 1. Ini penerimaan pembayaran pertama dicatat sebagai pengambilan harga pokok dari barang yang dijual. Kedua,
Penerimaan pembayaran pertama yang dicatat sebagai realisasi keuntungan diperoleh sesuai dengan kontrak penjualan. Dan yang ketiga, setiap penerimaan pembayaran yang sesuai dicatat sebagai pengembalian harga pokok maupun sebagai realisasi keuntungan. Dan berikutnya, studi kasus dilanjutkan oleh Preti Suryanti Simatupang. Di sini kami akan membahas satu contoh soal. Soalnya adalah PT Damai Sejahtera perusahaan jual beli tak bergerak menjual rumah kepada Hartono sebesar 2.500.000, HPP rumah sebesar 1.500.000. Pembayaran pertama adalah 500.000. Untuk menjamin keamanan kepemilikan, PT Sejahtera dan Hartono setuju untuk menghipotek sebesar 2 juta akte hipotek tanggal 1 September 1980. Dibayar dalam jangka 5 tahun dengan pembayaran setengah tahunnya sebesar 200.000. Bunga hipotek sebesar 12% per tahun. Komisi dan biaya lainnya adalah Rp50.000 yang dibayarkan oleh PT Damai Sejahtera. Transaksi dan jurnal untuk transaksi penjualan rumah. Pada saat laba diakui periode penjualan, kas 500.000 di debit, piutang angsuran 2 juta di debit, rumah 1.500.000 di kredit, laba penjualan angsuran 1 juta di kredit. Untuk jurnal, pada saat laba diakui secara proporsional, kas 500.000 di debit, piutang angsuran 2 juta di debit, rumah sebesar 1.500.000 di kredit, laba kotor yang belum direalisasi 1 juta di kredit. Untuk jurnal pada saat penerimaan pembayaran pertama dan hipotek untuk laba diakui periode penjualan, jurnalnya adalah kas 500.000 di debit, piutang 500.000 di kredit. Laba diakui secara proporsional, jurnalnya adalah 500.000. Kas 500.000 di debit, piutang Hartono 500.000 di kredit. Jurnal untuk transaksi komisi dan biaya lain yang dibayarkan oleh PT Sejahtera. Laba diakui periode penjualan, jurnalnya adalah komisi dan biaya lain 50.000 di debit, kas 50.000 di kredit. Laba diakui secara proporsional, jurnalnya adalah komisi dan biaya lain 50.000 di debit, kas 50.000 di kredit. Untuk bunga yang masih harus dibayar adalah 12% dikali laba kotor yang belum direalisasi sebesar 1 juta dikali 4 tahun. Hasilnya adalah Rp320.000. Maka jurnal pada saat laba diakui periode penjualan adalah bunga hipotek yang akan diterima Rp320.000, pendapatan bunga Rp320.000. Untuk jurnal laba diakui secara proporsional, bunga hipotek yang akan diterima Rp320.000, pendapatan bunga hipotek yang akan diterima Rp320.000. Jurnal untuk menutup rekening kelaporan laba rugi adalah untuk laba diakui periode penjualan, jurnalnya adalah laba penjualan sebesar 1 juta, pendapatan buka Rp320.000, komisi dan biaya lain Rp50.000, laba rugi di kredit Rp1.370.000. Untuk jurnal pada saat laba diakui secara proporsional, realisasi laba kotor Rp200.000. Rp200.000 ini dapatnya dari 1 juta dibagi Rp2.500.000 dikali 100% adalah 40% dikali 500.000. 500.000 itu adalah penerimaan pembayaran pertama, angsuran pertama, maka hasilnya adalah 200.000. Maka jurnalnya adalah realisasi laba kotor 200.000, pendapatan bunga 320.000, komisi dan biaya lain 50.000, laba rugi di kredit 570.000. Transaksi yang keenam, pembayaran angsuran hipotek. Laba diakui periode penjualan, kas 320, hipotek 200, pendapatan bunga 320, pada laba rugi 440. Laba diakui secara proporsional, kas 320, hipotek 200, pendapatan bunga 320, pada laba rugi 840. Yang ketujuh, laba kotor yang direalisasi. Laba diakui periode penjualan kosong, laba diakui secara proporsional, laba kotor yang belum direalisasi 200,
realisasi laba kotor 200.000. Yang kedelapan, menutup rekening ke FL. Laba diakui periode penjualan, pendapatan bunga 320 pada laba rugi 320. Laba diakui secara profesional, pendapatan bunga 320, realisasi laba kotor 200 pada laba rugi 570. Penjualan angsuran. Penjualan menyerahkan barang baru dengan perjanjian angsuran. Sedang pembayaran pertama dari pihak pembeli berupa penyerahan barang bekas. Barang yang diterima dari pertukaran harus dinilai kembali dengan perhatikan adanya perbaikan serta tingkat laba yang diharapkan dari penjualan kembali barang bekas. Itu aja dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.